teman-teman, mungkin Anda memiliki pertanyaan yang sama dengan pertanyaan berikut ini. Kenapa kita sudah visualisasi, kita sudah afirmasi, dan bahkan kita juga sudah lebih rajin berdoa, namun keinginan kita tidak lekas terwujud dalam kehidupan kita? Apa yang kurang dari semua ini? Iya teman-teman, berbagai upaya mungkin sudah kita lakukan ya untuk mewujudkan keinginan kita. Mulai dari menulis afirmasi, membacanya berulang-ulang, mungkin Anda merekam dalam audio, kemudian juga Anda mendengarkannya secara berulang-ulang. Sebelum berangkat tidur, Anda bervisualisasi, membayangkan keinginan Anda, bahkan hingga sudah menyentuh rasa dari apa yang Anda inginkan. Bangun tidur, Anda juga kembali lagi mengulang visualisasi Anda, ya, dan bahkan Anda sudah menempel banyak kata-kata motivasi, gambar-gambar impian ya, Anda tempel di ruangan kerja Anda, di kamar, bahkan di mobil. Namun, keinginan itu juga belum terwujud secara nyata dalam kehidupan kita. Ini sebenarnya salahnya di mana? Kenapa sudah banyak upaya yang kita lakukan, namun tidak kunjung juga keinginan itu terwujud? Iya teman-teman, saya apresiasi luar biasa segala upaya Anda. Semua kembali kepada yang di atas teman-teman. Sebab afirmasi, visualisasi, doa, bahkan mungkin meditasi atau segala upaya yang kita terapkan dalam kehidupan kita, terutama berkaitan dengan hukum alam semesta ini, semuanya sebenarnya adalah kita ingin menuju kepada Sang Maha Pencipta, Tuhan, Sang Pemilik alam semesta ini. Kenapa kita menuju kepada Sang Maha Pencipta? Agar apa yang kita inginkan dalam hidup kita itu bisa terwujud. Namun ada satu hal teman-teman yang sebagian orang, mungkin juga salah satunya Anda, tidak menyadari bahwa selain kita mengolah rasa dalam batin kita, kita harus tetap menjaga yang namanya tindakan nyata sehari-hari, aktivitas kegiatan Anda sehari-hari, sikap Anda sehari-hari. Mungkin belum ada yang namanya ketenangan jiwa atau ketenangan batin. Sebab begini teman-teman, ketika kita sudah melakukan berbagai macam upaya, menerapkan hukum law of attraction, hukum tarik-menarik, mungkin juga hukum asumsi, Anda bermeditasi, atau mungkin menjalankan ritual Anda, kegiatan spiritual Anda, itu semua akan sia-sia atau belum mendatangkan apa yang Anda minta jika Anda belum memiliki yang namanya ketenangan jiwa atau ketenangan batin, ya. Jadi ketika Anda bervisualisasi, Anda berafirmasi, Anda berdoa, mungkin Anda merasakan benar-benar bahagia. Rasa itu benar-benar tertanam di dalam pikiran bawah sadar Anda. Tetapi ketika Anda menjalani kehidupan Anda, mungkin banyak hal-hal negatif, pikiran-pikiran atau perasaan negatif yang justru itu merusak semua upaya Anda untuk mewujudkan keinginan Anda tadi. Contohnya adalah apa? Dalam kegiatan sehari-hari, mungkin Anda cenderung khawatir, Anda cenderung cemas, Anda takut, Anda lebih mudah emosi, marah, dan berbagai energi negatif mungkin masih ada dalam diri Anda. Itu teman-teman berpengaruh terhadap segala upaya tadi, afirmasi, visualisasi, bahkan doa Anda itu seakan tidak dijawab oleh Tuhan, Sang Pemilik alam semesta ini. Seakan ya, padahal bukan tidak dijawab teman-teman, tetapi kita belum terkoneksi karena masih ada penghambat, yaitu apa? Mental atau sikap yang jauh daripada ketenangan batin. Ketenangan batin atau ketenangan jiwa ini penting teman-teman untuk menunjang terwujudnya semua keinginan-keinginan kita. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan ketenangan batin? Dengan melakukan 3 hal, yaitu mencari, mengenal, kemudian menempatkan. Siapa yang dicari, siapa yang dikenal, siapa yang ditempatkan? Tuhan sebagai pemilik alam semesta, di mana Anda meminta. Jika Anda belum menempatkan Tuhan di dalam hati Anda, ya, maka Anda sulit untuk meminta. Sebab ketika Anda
bervisualisasi, Anda berafirmasi, masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda, itu di sana Anda harus bertemu dengan Tuhan. Jika Anda tidak menanamkan di dalam pikiran bawah sadar Anda, di dalam hati Anda, di dalam batin Anda, Tuhan, maka sulit untuk keinginan Anda terwujud. Ya, ketika Anda sudah menjalankan aktivitas yang ada tadi, khawatir, cemas, meskipun Anda sudah bervisualisasi, tetapi perasaan takut, cemas, khawatir itu tetap muncul. Sebab kenapa? Belum ada Tuhan di dalam hati kita. Belum ada keyakinan yang mendasar, iman akan Sang Pencipta itu sendiri. Nah, lalu bagaimana caranya kita untuk mendapatkan keterangan batin? Dengan tadi kita mencari, mengenal, dan menempatkan Tuhan di dalam hati kita. Melalui video ini teman-teman, jika Anda mengizinkan, saya ingin berbagi kepada Anda apa yang saya temukan dari kegiatan mencari, mengenal, dan menempatkan Tuhan di dalam hati saya. Saya menyimpulkan dan membuat sebuah catatan kecil teman-teman, di mana catatan ini berisikan adalah prinsip-prinsip, ya, nilai-nilai luhur dari Tuhan itu sendiri berdasarkan penangkapan saya pribadi. Jika ini mungkin menurut Anda sesuai dengan keyakinan Anda, silakan Anda bisa menggunakannya dalam kehidupan Anda. Setidaknya ada 4 prinsip teman-teman, atau ada 4 nilai positif, 4 nilai luhur yang harus kita yakini dan harus kita akui dan harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama, bahwa Tuhan itu adalah baik. Sehingga ketika kita sudah menanamkan dalam diri kita Tuhan itu adalah baik, maka kita bebas untuk datang kepada Tuhan. Tidak peduli kondisi Anda saat ini seperti apa. Anda yang mungkin sedang sakit hati, Anda yang mungkin merasa ditindas, merasa dizolimi, Anda mungkin yang lagi ketakutan, Anda yang mungkin sedang dalam keadaan yang bahagia, atau apapun kondisi Anda, silahkan Anda datang kepada Tuhan. Anda tidak akan pernah ditolak. Sebab kenapa? Tuhan itu baik. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, kita harus yakin dan percaya, dan harus kita tanamkan ke dalam hati kita bahwa Tuhan mengetahui semua kebutuhan kita. Tuhan tahu semua kebutuhan kita. Nah, oleh karena itu, Anda jangan khawatir. Tidak perlu khawatir lagi teman-teman, karena Tuhan tidak akan kehabisan stok. Taruh kata Anda meminta sesuatu, kemudian Tuhan tidak punya, itu tidak mungkin. Tuhan punya semua yang kita butuhkan, dan Tuhan sudah mempersiapkan semua yang kita butuhkan, sebab Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, ya. Jadi jangan khawatir, Anda tidak akan kehabisan. Tuhan selalu punya yang kita butuhkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa Tuhan akan mengabulkan segala permintaan kita itu tepat pada waktunya, ya. Jadi tidak ada yang istilahnya tidak dikabulkan, tidak ada. Semua akan diwujudkan tepat pada waktunya. Jika waktu itu belum tepat, maka itu tidak akan terwujud. Kapan waktu itu tepat? Pada saat Anda siap untuk menerimanya, pada saat Anda layak untuk menerimanya, pada saat Anda pantas untuk menerimanya. Kapan kita layak, kita pantas untuk menerimanya? Pada saat hati kita terkoneksi dengan baik dengan Sang Ilahi, Tuhan Sang Maha Pencipta. Kita sudah masuk ke dalam wilayahnya. Itu artinya kita sudah layak, ya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Jadi apa yang kita terima saat ini teman-teman, itu adalah yang terbaik bagi kita. Nah, mungkin Anda membandingkan, kenapa yang saya terima ini adalah yang terbaik, padahal ini hanya sederhana, ini hanya makanan yang biasa, sementara yang di sana itu makanannya mewah. Kenapa yang saya peroleh ini dianggap yang terbaik? Kenapa tidak seperti yang di sana yang memang mewah? Bukankah itu lebih baik dari yang saya peroleh? Mungkin Anda bertanya seperti itu teman-teman. Ukuran terbaik itu bukan ukuran kita. Ukuran terbaik itu adalah dari apa yang Tuhan lihat. Tuhan memberi kita itu sesuai dengan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Sudah sesuai, dan itulah yang terbaik, ya. Nah,
Ketika kita, teman-teman, sudah bisa menemukan dan mengenal Tuhan serta menempatkan di dalam hati kita dan mempercayai 4 prinsip-prinsip nilai-nilai luhur akan Tuhan tadi, maka kita akan mendapatkan yang namanya ketenangan jiwa, ketenangan batin. Tidak ada lagi yang namanya khawatir, teman-teman. Tidak ada lagi yang namanya was-was, ya. Karena Tuhan sudah menjadi jaminan bagi keinginan-keinginan kita. Itu. Jadi jalani hari-hari Anda dengan tetap mengedepankan ketenangan batin. Tidak perlu emosi, tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, ya. Pasti Anda miliki, pada saatnya pasti Anda miliki. Semakin Anda meyakini itu, ya, mampu merasakan dan menerapkan ketenangan batin atau ketenangan jiwa di dalam aktivitas Anda sehari-hari, di dalam kehidupan Anda sehari-hari, maka apa yang Anda inginkan akan cepat terwujud dalam kehidupan Anda. Itu. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman, ya. Sekali lagi terima kasih Anda sudah mendukung video ini, ya. Jika ini penting buat orang lain menurut Anda, jangan lupa bagikan buat teman-teman yang lain, ya. Kita sambung, teman-teman, di video berikutnya. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.